HD kita buat lebih HD. Habis ini saya akan perdengarkan. Dan yang selanjutnya adalah R3. R3 itu adalah efek yang dimiliki oleh Yamaha. Jadi hardware-nya itu sebetulnya ada. Kalau orang studio pasti tahu Pro R3. Nah, algoritma itu kita masukkan ke DM7. Sekarang saya akan coba praktekkan. Kebetulan saya ada multitrack di sini. Kita pakai vokalnya saja. Yang pertama, saya akan membunyikan efek yang HD. Efek ini saya tidak setting apa-apa, default, gitu ya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri mau reverb time-nya seperti apa dan lain-lain. Will reveal any semblance of grace, and even our heartbreakers learn how to face pining away, and sing from this area view. Well, nothing from nothing, it gets none, and so Itu reverb HD terbaru di Yamaha DM7. Selanjutnya R3. Nah, ini karakternya memang agak unik gitu. Silakan didengarkan. Salah. sit up along the way to finding happiness. It don't make a fatal bunch when all is said and done. No amount of chipping away will reveal any semblance of grace, and even our heartbreakers learn how to fail. Ya, itu adalah dua efek terbaru yang saya praktekkan tadi, semuanya Hall ya. HD yang Hall dan R3 yang Hall. Seperti itu. Bisa dipilih mau plate mau room. Itu adalah efek terbaru dari Yamaha HD dan R3. Yang terakhir untuk masalah DSP, dia bisa dikatakan sangat-sangat powerful. Ini masih sama, kita menyebutnya sebagai premium rack. Di JL maupun QL dipersiapkan 8 buah rack. Di sini diberikan 64 rack. Ya, kalau di JL kita ngomongnya rack, kalau di sini kita ngomongnya slot. Jadi bisa dikatakan untuk premium rack-nya 8 kali kekuatannya dari CL maupun QL. Ada Rupert Neve Portico, EQ1A, Fulltech, Dynamic EQ, Dance, U76, dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan biasanya kapan hari ada bertanya, satu channel bisa insert berapa mas? Kalau di CL maksimum 2, di sini satu channel input maupun output maksimum 4 insert. Seperti itu. Dengan auto delay compensate sudah ada di sini di DM. Jadi sangat-sangat powerful. Fitur dari fungsi-fungsinya mungkin tadi saya sudah jelaskan. Dia redundant power supply, ada 2 buah power supply seperti itu. Dante-nya hingga 144 in, 144 out. USB-nya 18 in, 18 out. Type C 2.0 seperti itu. Dan untuk fungsi yang terbaru mungkin mengikuti adiknya DM3 gitu ya. Ada yang udah punya DM3 di sini? Belum punya ya? Ya kalau Melodia udah punya.
DM3. Jadi kita bisa menggunakan mixer ini untuk meremote DAW. Seperti itu. Apa saja di remote? Nah, di sini saya sudah siapkan Cubase. Yang pertama yang kita bisa remote adalah sudah pasti fadernya. Remote-nya melalui apa? Bisa melalui Dante, bisa melalui USB. Sekarang saya menggunakan si USB-nya. Oke. Kita bisa melakukan remote fader di sini. Sampai berapa? Sampai tak terhingga. Karena di sini ada banknya. Next. Fader yang pertama on off, mute kalau di DAW. Q ataupun solo kita bisa. Setelah itu kita bisa melakukan yang namanya ya kalau transport udah pasti ya. Play, pause seperti itu. Dia adanya di bawah. Misalnya saya play dari sini, dia akan jalan. Play, stop, back. Dan kita juga bisa melakukan automation fader, gitu ya. Nah biasa kalau DAW nggak ada controllernya gitu, biasanya kita automationnya pakai mouse, ya kan? Nah di sini kita bisa menggunakan fader. Mau automation misalnya seperti ini untuk volumenya di channel 1 gitu ya. Ini automation. Terus kita right, lalu kita play. Nah, ya, automation. Kita bisa mengkontrol semuanya dari si DM7. Kita balik. Nah, di automation ini. Ya automation. Kalau yang main di studio, main DAW pasti tahu tentang automation ini. DM7 compact maupun kontrol semuanya bisa. Oke, itu tentang DAW remote. Cuma bisa di Steinberg ya mas? Enggak. Semuanya bisa di DAW lain. Pro Tools, Audio One, apa lagi? Ya itulah, Logic dan lain-lainnya. Nah ini dia yang cukup menarik. Fitur baru dari Yamaha DM7 dan mungkin belum ada di digital console lainnya. Yang pertama adalah split mode. Apa sih split mode ini? Split mode itu artinya dalam satu mixer itu kita bagi dua. Contoh, satu untuk FOH, satu untuk monitor. Dengan konfigurasi input, terus apa lagi? DCA, mute group, auto mixer, premium rack, efek EQ, dan custom fader bank itu semuanya dibagi dua. Contoh, DM7 compact 72 channel dibagi dua berapa? 36. Dan kebetulan sekarang lagi jadi mode split mode. Saya sedikit praktekkan. Ya, kalau mau menggunakan ini lebih gampang. Kalau split mode dia pasti akan keluar di sini. Split mode A. Di sini FOH. Kalau saya klik di sini dia menjadi monitor. Seperti itu. Kalau di DM7 bisa sendiri-sendiri itu. Bisa ada dua operator, satu FOH, satu monitor. Seperti itu. Atau satu FOH, satu streaming. Nah, nggak tahu zaman sekarang masih banyak streaming nggak sih? Harusnya masih ada sih. Seperti itu. Dengan yang uniknya di split ini, SIM
atau save-saveannya itu sendiri-sendiri. Untuk monitor sendiri, untuk FOH sendiri. Seperti itu. Ada pertanyaan, Mas inputnya split atau gain sharing? Bebas. Mau gain sharing bisa, satu input di belakang misalnya, input satu, share kedua FOH dan monitor bisa, atau mau analog split itu juga bisa, ya double Rio aja gitu. Rack-nya dibanyakin seperti itu. Nah, ini channel saya, cek hehehe untuk FOH seperti itu. Saya coba ini suara saya seperti ini untuk FOH. Sekarang saya coba ganti ke monitor. Nah, kebetulan saya udah split secara digital ke monitor, dan monitor itu nanti akan keluar di speaker yang belakang. Nah, jadi memiliki EQ yang terpisah tanpa mengganggu FOH seperti itu. Cek kalau kita ke FOH, cek satu seperti itu. Dia EQ-nya terpisah, dynamic-nya terpisah. Ya, itu adalah split mode. Saya matikan yang belakang, cek. Ingat, scene-nya terpisah, semuanya terpisah. Nah, yang harus dipilih itu hanya mix-nya. Kalau semuanya tadi kebagi dua, gitu ya. Sebenarnya saya kembali dulu. Oke. Yang hanya dipilih itu hanyalah mix-nya saja. FOH butuh mix berapa, monitor butuh mix berapa. Ya, sudah pasti monitor membutuhkan mix lebih banyak. Kalau FOH biasanya lebih untuk sound effect saja. Seperti itu. Ini adalah fitur baru yang pertama. Yang selanjutnya, ini yang cukup ramai sebetulnya. Banyak yang ngomong ini AI. Padahal Yamaha tidak menyebut ini sebagai AI. Fitur ini adalah fitur assist. Ya, jadi assist ini memberikan saran gain input itu seberapa besar, memberikan saran nama channel. Dia akan mendeteksi kalau channel 1 dikasih bass, input bass, dia akan mendeteksi, oh ini kelihatannya antara bass, kick drum atau apa. Kita tinggal pilih, kita tinggal input saja tanpa mengetik satu-satu B, A, S, S, K, I, C, K. Dan yang terakhir adalah membantu membalance level fader. Ini adalah fitur assist. Sekarang saya akan coba praktekkan langsung saja menggunakan editor gitu ya. Saya sudah persiapkan 11 channel di sini. Kebetulan channel 1 dan channel 2 belum saya kasih nama. Yang lainnya ini saya kasih nama berdasarkan si assist tersebut. Channel 1 kita coba dengarkan. Bunyi apa? Kick. Kalau kita ke area nama, di sini sudah ada apa ini tulisannya? Kelihatan nggak? Naming assist. Ya. Dia akan kasih saran, kick dan lain-lainnya. Kita tinggal pilih kick drum. Udah, kita nggak perlu kasih nama satu-satu. Channel 2. Apa? Nah, channel 2. Snare yang mana? Ini ya. Ya, snare ya.
snare, mau ada snare dan lain-lainnya, dia udah otomatis memberikan nama. Ini adalah assist yang pertama. Dan sekali lagi, fitur assist ini masih beta, ya. Jadi masih ada sedikit kesalahan-kesalahan. Sekali lagi, ini masih memang di develop. Makanya di konsol itu kita bisa ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Kita bisa memberikan saran. Kalau kita sudah menggunakan mixer ini, kita bisa memberikan saran langsung ke Yamaha Corporation Japan. Oh, fitur assist ini lebih baik seperti ini, kekurangannya seperti ini. Ada barcode-nya. Bisa untuk bayar GoPay juga. Chris mas ngomongnya mas. Chris. Oke. Yang selanjutnya assist G. Kita akan coba ke 12 channel. Kita tinggal aktifkan di sini. Jadi sekarang saya pencet-pencet itu sebenarnya sama yang ada di mana? Di layar sini. Tapi biar kelihatan semua itu saya menggunakan ini. Kalau kita aktifkan, klik. Nah, dia akan memberikan saran G analog. Nah, ini musiknya habis kayaknya. Saya cari yang pas ini. Oke. Dia akan memberikan saran gain analog yang ada di bawahnya. Kita bisa apply satu persatu atau kita apply all. Oke. Dalam sekaligus ke 11 channel ini sudah mendapatkan gain yang optimum. Yang terakhir, assist adalah fader. Nah, gainnya kurang lebih seperti ini. Ini kita terlalu besar nih. Gak apa-apa, namanya juga beta, gitu ya. Assist fader, kita tinggal on. Nah, ini adalah saran fader dari si fitur ini. Kita bisa naikkan satu persatu sebetulnya. Nah, ini versi beta nih, hilang nih fader ini. Atau kita auto, kalau auto dia auto mixing, jadi nanti ada yang kekencangan dia turunin sendiri. Itu adalah hasil mixing dari si DM7 secara otomatis. Tadi kicknya belum saya masukin ke assist. Nah, ini sekarang udah bisa dilihat dia gerak-gerak sendiri. Gak butuh operator ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi teman-teman sudah dibantu untuk cari gain, cari nama, dan membalance fader. Jadi teman-teman, user itu bisa konsen ke hal yang, ya, EQ, dynamic, dan lain-lain. Proses kreativitas yang lain. Seru? Banyak yang ngomong kemarin, waduh mas, job sound engineer hilang dong. Enggak, Ya. EQ masih tetap kita EQ, ya. Tapi mungkin bayarannya yang dipotong. Oke, itu adalah fitur baru. Ini mungkin terakhir gitu ya, tentang software dan aplikasi
secara standar sama dengan kakak-kakaknya gitu ya, sudah dipersiapkan editor, stage mix, dan monitor mix. Dan untuk instalasi sudah dipersiapkan juga aplikasi custom gitu ya, professional control ataupun professional touch. Itu bisa kita kontrol si DM7 compact ataupun DM7. Ini juga cukup seru. Di Jakarta lagi booming tentang load file gitu ya. Jadi file dari DM7 itu kita bisa convert menjadi CL, PM, QL, dan kakak-kakak sebelumnya, PM5D, M7. Biasanya ada, Mas, saya ada filenya CL, saya mau load di sini bisa nggak? Bisa, di-convert dulu ke DM7, nanti tinggal di-load. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini juga cukup unik sebetulnya. Software yang dibundling itu ada dua. Yang pertama Nuendo Live, sekarang sudah versi ketiga untuk multi track recording. Dan yang selanjutnya ada yang namanya VST Rack Element. Bagi siapa yang suka insert plugin, nah ini dia. Saya sekarang juga sudah persiapkan si VST Rack Elements. Yes, ini adalah VST Rack Element. Sudah dapat, sudah bundling, dan di dalamnya sudah terdapat free 6 plugin. Lebih banyak reverb dan delay. Ini contohnya yang pertama, ini adalah efek reverb dari Steinberg. Ini kebetulan mixnya saya cek itu mix bukan sih? Oh ini deh. Ini reverb. Terus di sini itu ada delay, mono delay. Mono delay. Mono delay. Terus selain itu dikasih grafik EQ. Ini yang paling standar gitu ya. Cek. Ini kebetulan sekarang saya lagi insert di stereonya. Menggunakan apa? Menggunakan koneksi USB. USB-nya tadi. Bisa menggunakan USB, bisa menggunakan Dante sebetulnya. Jadi lebih fleksibel lagi sih DM. Dan ada satu lagi, ini tone generator. Kalau saya hidupkan nanti pink noise keluarnya. Sebetulnya dikasih satu plugin untuk broadcast ataupun streaming. Namanya Maximizer. Tulisannya kecil ya. Saya geser ke sini dulu. Steinberg, dynamic, dan latensinya cukup tinggi si Maximizer. Cek Ini dia si Maximizer. Suara saya membesar ya, karena dia memang untuk memaksimalkan output streaming. Cek he. Seperti itu. Ini saya remove aja. Alah, remove yang mana Mas Ken? Ini ya? Oke. Mas, kalau saya punya plugin yang lain, bisa nggak? Bisa. Selama dia VST3, semuanya akan masuk ke sini. Kebetulan saya ada beberapa plugin gratis. Ada plugin Alliance, ada Waves juga di sini. Dan kecil ya. Iya, butuh kacamata ya. Misalnya seperti saya pakai di sini. Dari Printworks, plugin Alliance, ini dia. Kita bisa gunakan. Selama dia, sekali lagi, selama dia VST3 dan ada di laptop yang menggunakan VST Rack Element, kita bisa menggunakan si plugin ini.
Disiapkan 16 rack bisa lebih sebetulnya hingga 32 rack tergantung kekuatan komputer aja gitu. Kita bisa insert menggunakan sekali lagi USB-nya atau Dante. Itu salah satu kenapa Dante-nya, loh mas channelnya kan cuma 72 tapi kenapa Dante 144 gitu. Ini adalah salah satu yang kita bisa gunakan menggunakan si koneksi Dante-nya. Seperti itu. Mungkin presentasi sampai di sini untuk memperkenalkan Yamaha DM7. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau nanya, Bos. siapa? Belum ada. Yang tengah tuh. Ya. Masalah itu bang lo. Selamat Bang. siang semuanya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Firman.